Nggak ngerti, makanya tanggal 4 Februari itu tuh ada apa? Mau dikawal. Aksi damai bebaskan 7 terpidana. Oh ya, Februari ini aksi damai. Aku lagi baca tentang informasi 4 Februari. Bentar, ini ketiban nih. Ini bagus nih informasinya dari Dr. Andus TV nih. Ini diinisiasi sama tim Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Oke, ini 4 Februari. Oke, 4 Februari tentang aksi damai 7 terpidana. Oke. Assalamualaikum Bunda, ini kayaknya saya harus out karena jujur ini saya jadi ketinggalan nih informasinya nih. Saya kirain memang udah nggak ada pergerakan lagi untuk 7 terpidana. Demokrasi omong kosong jika kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 hingga kilometer 50 menandai abuse of power. Pendahulu berkabung atas wafatnya demokrasi. Anak bangsa berbela sungkawa, marwah bangsa diamputasi. Jangan bersedih pendiri bangsa. Separuh generasi masih berjuang mempertahankan. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa bayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Agenda yang masih terus kita akan laksanakan beberapa hari ke depannya ini, tetapi mungkin saya perlu sampaikan bahwa Gaskan ini adalah suatu gerakan daripada hati nurani masyarakat Indonesia, secara khususnya netizen, di mana tersentuh hatinya terpanggil untuk melakukan suatu upaya secara sosial masyarakat sehubungan dengan kasus Vina Cirebon ini, dan secara khusus adalah adanya 7 terpidana yang masih berada di dalam lapas atau penjara saat ini, Pak Jutek Bongso ya. Tetapi poinnya bahwa kita ini adalah gerakan moral ya. Paling utama dulu kita ini adalah gerakan moral, walaupun di dalam Gaskan ini atau gerakan kita ini ada unsur-unsur praktisi hukum, pakar hukum. Tetapi kami tidak masuk ke dalam aspek yuridis mereka yang diperjuangkan oleh PH daripada 7 terpidana itu. Mereka akan jalan sendiri dengan akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya, upaya-upaya hukum selanjutnya yang mungkin PK dan lain sebagainya. Nah, kami ini sebenarnya lebih kepada suatu gerakan atau aksi moral masyarakat Indonesia yang memberikan perhatian dan melakukan upaya di mana target kami itu adalah bagaimana mengetuk pintu hati teman-teman di DPR RI dan juga secara khusus Bapak Presiden Republik Indonesia, mungkin melalui perangkat-perangkatnya dalam kementerian berhubungan dengan kasus ini. Jadi bukan kami yang akan melakukan peninjauan kembali kedua, bukan kami yang akan langsung mungkin mengambil upaya hukum dalam bentuk yang menjadi prerogatif Presiden, katakanlah itu mungkin amnesti ataupun abolisi, tapi kami ini mendorong, memberikan stimulasi, sehingga apa, kalau toh nanti dalam kedepannya ketika kasus ini mendapat perhatian yang luar biasa di teman-teman di Komisi 3 atau bapak-bapak di Komisi 3 DPR RI, ataupun teriakan kami nih warga ataupun rakyat Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden, sampai kepada beliau, tentu ini akan memudahkan langkah hukum yang akan dilakukan oleh PH. Atau kalau memang memungkinkan melalui koordinasi dengan Bapak di DPR, komunikasi dengan Bapak Presiden, ya kita mana tahu lah ya, itu mana yang terbaik yang bisa ditempuh. Tetapi poinnya kita melakukan gerakan moral, dorongan moral bahwa kami ada rakyat nih, masyarakat Indonesia, rakyat Republik Indonesia yang telah memilih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sekarang kami berteriak karena kami merasa ada ketidakadilan, kami merasa ada kecacatan hukum, kami merasa penegak-penegak hukum yang telah memproses kasus ini itu entahkah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP ataukah melakukan sesuatu yang hilaf atau cacat gitu ya. Ini yang kami dorong semua, ini yang kami sampaikan, unek-unek kami. Jadi kami tidak bergabung atau bukan afiliasi daripada PH 7 terpidana ini. Tetapi Gaskan ini lahir daripada netizen Indonesia, kita semuanya yang berinteraksi sekian lama dan kemudian melakukan pendorongan secara moral untuk membawa unek-unek kita
kepada teman-teman yang kita telah pilih semuanya dari Sabang sampai Merauke, berbentuk apa perwakilan kita di Dewan Perwakilan Rakyat yang adalah mitra daripada pemerintah Republik Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Gaskan ini sama sekali bukan afiliasi daripada 7 terpidana ini ya, PH-nya maksud saya, penasihat hukum. Sama sekali tidak ada afiliasi, apa yang kami susun, apa yang kami konsepkan, semua itu murni lahir daripada pemikiran-pemikiran tim digaskan secara khusus pakar hukum yang ada seperti Pak Firdaus, Kak Sil, Pak Reden Anom, Pak Denis, dan ya kami semualah buah-buah pikiran yang kami tuangkan. Dan yang paling penting bahwa juga kami menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang menjadi pemerhati ini, sehingga bukan menjadi suatu titipan kami terhadap 7 terpidana ini. Karena kami tidak punya hubungan darah, tidak punya hubungan keluarga. Tetapi lebih kepada bagaimana ujungnya nanti ini memproses kasus ini menjadi sejelas-jelasnya, setransparan mungkin. Kalau memang ada yang bersalah, dihukum bersalah. Baik itu pelaku, baik itu oknum, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu hubungan hukum antara PH daripada 7 terpidana dengan Gaskan, bahwa tidak ada hubungan hukumnya. Demikian. Demokrasi omong kosong jika kritikan ditafsir makar. Ratusan nyawa 2019 hingga kilometer 50 menandai abuse of power. Pendahulu berkabung atas wafatnya demokrasi. Anak bangsa berbela sungkawa, marwah bangsa diamputasi. Jangan bersedih pendiri bangsa, separuh generasi masih berjuang mempertahankan. Dan juga kawan-kawan netizen Citizen TV Indonesia, di siang ini kita bertemu dengan koordinator Gaskan. Siapa dan apa Gaskan itu kita akan sama-sama gali, dan seharusnya kita akan mendengarkan ungkapan dan penuturan dari Ketua Koordinator Gaskan. Silakan Bang, dengan siapa Bang? Saya dengan Johansa. Baik, Bang Johansa. Bang, sedikit mengenalkan apa dan siapa itu Gaskan Bang? Ya, Gaskan ini terdiri dari teman-teman ya. Gaskan Gerakan Suara Keadilan Netizen. Jadi ini adalah suara rakyat netizen. Kita akan bertanya Bang, di Polda Metro Jaya ini dalam rangka giat apa nih Bang Gaskan? Ya, jadi pada siang hari ini saya bersama dengan saudara saya, Bapak Sekretaris, nanti beliau juga memperkenalkan diri. Tujuan kami datang ke sini memasukkan surat ke Intelkam dalam rangka persiapan aksi pada tanggal 4 Februari tahun 2025. Kami sudah memasukkan surat pemberitahuan aksi kami dan kami diterima dengan baik. Oke, perkiraan kapan itu Bang aksi? Aksi yaitu pada tanggal 4 Februari tahun 2025, dan tujuan daripada aksi ini adalah karena kami menduga dan kami ikut merasakan atas matinya keadilan di kasus Vina Cirebon. Makanya kami ingin mendorong penegakan hukum sehingga penegakan hukum ini betul-betul presisi ke depannya, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Bang Leo sudah siap kawal tanggal 4 Februari. Kawal apa? Mau ngapain? Kita makan ubi kalah sama Shena makan es krim. Aksi damai. Makanya demo kali. Nggak ngerti, makanya tanggal 4 Februari itu tuh ada apa? Mau dikawal. Iya tahu Februari ulang tahunnya Eca, tapi kan nggak harus dikawal kan ulang tahunnya dia. Aksi damai bebaskan 7 terpidana. Oh ya, Februari ini aksi damai. Bukan Bang, aksi damai. Oh ya. Oh ya. Udah sampai mana perkembangan itu? Wah, ini saya jadi makin penasaran lagi nih. Aku kirain udah tenggelam. Aksi damai tanggal 4 Februari. Oke. Jangan sampai, tanggal 4 Februari aksi damai di gedung DPR RI. Surat pemberitahuan aksi damai sudah diberikan kepada Polda Metro Jaya kemarin. Tanggalnya sih aku belum dikasih tahu Bunda, jujur. Aku belum dikasih tahu Mas Ferry tanggalnya. Kalau informasinya bakal ada aksi damai itu ada.
Cuman ya untuk detail tanggalnya aku belum dikasih tahu. Oke, siap, terima kasih. Fix tanggal 4. Oke. Oke, ini kita ke mode serius nih kita nih sekarang. DPR. Belum ada nih masuk ke laporan DPR. Ini masih masih tentang Komisi 4 DPR RI, rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pagar laut. Itu yang masih happening terakhir. Mana ini? Kok nggak ada masuk laporannya? Berdasarkan perubahan pertama, jadwal acara rapat DPR RI masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 yang diputuskan dalam konsultasi pengganti rapat. Nggak ada, belum ada masuk nih. Coba nih. Semuanya isinya masih tentang pagar laut, guys. Tuh, pagar laut. Ini masih tentang sikap, pernyataan, dan advokasi anggota fraksi PKS DPR RI. Kok jadi menarik sekali nih. Terkesannya agak ini ya. Mungkin karena baru dikirim kemarin Bang Leo. Oke. Berarti nanti saya tinggal tunggu update-nya. Aku jadi ketinggalan informasi ini. Ini maksudnya apa? Aduh Bunda, kenapa ini? Astaga, bunda-bunda, ya bentar ya. Ini saya bener-bener lagi ketinggalan informasi tentang 7 terpidana. Katanya udah ini mau ke DPR RI. Terus tiba-tiba sekarang jadi kayak gini. Ini saya bingung semua nih. Aku lagi baca tentang informasi 4 Februari. Bentar, ini ketiban nih. Ini bagus nih informasinya dari Dr. Andus TV ini. Ini diinisiasi sama tim Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Oke, ini gerakan ini tuh dari mana, Mas? Dari kelompok atau apa? Ormas atau apa ini Gerakan Suara Keadilan Netizen? Ini dari mana? Oke, nih Pak Lutfi yang jalan dari Jepara menuju ke Jakarta mencari keadilan 7 terpidana. Oke, Pak Lutfi sekarang posisi di mana? Oke. Bang Patwal juga Bang ikut aksi damai. Oke, bagus nih. Dari Persatuan Sukarela Praktisi dan Aktivis Kemanusiaan. Oke. 4 Februari. Oke, 4 Februari tentang aksi damai 7 terpidana. Oke. Assalamualaikum Bunda, ini kayaknya saya harus out karena sudah tidak mulai kondusif. Jujur ini saya jadi ketinggalan nih informasinya nih. Saya kirain memang udah nggak ada pergerakan lagi untuk 7 terpidana. Soalnya nih informasi-informasi yang tentang 7 terpidana ini tuh ketiban sama. Oke, assalamualaikum. Nggak ada informasi tentang 7 terpidana lagi. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah masih banyak orang-orang baik yang mau bergerak. Oke, bagus Mas. Luar biasa. Selamat pagi saudaraku. Hari ke-38 perjalanan dari Jepara ke Jakarta. Kita mulai dari Masjid Al-Futuhat Al-Atasyah, Bulak Kapal Bekasi Timur. Alhamdulillah tadi malam kita diperbolehkan nginep di sini dan tidak dingin, nyamuknya juga sedikit, jadi tidur nyenyak.
apalagi dipijit-pijit oleh Kak Tamtomo Widodo, penggemar fanatik dari Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pukul 06.02 kita sudah keluar dari halaman Masjid Al-Futuhat At-Tasyariyah. Ini suasana bola kapal pagi yang sangat cerah, secerah wajah dan hatiku untuk melanjutkan perjalanan ke istana, sebuah perjuangan yang insya Allah akan bersejarah bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Lalu lintas belum begitu ramai, saudara-saudara. Kali ini kita berdua saja karena Benny harus pulang. Istrinya hari Senin berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Jadi kita hanya berdua dengan Kak Ustaz. Wah, langit bagus sekali. Doakan kami semoga ketemu Pak Prabowo dan beliau juga menerima kami dengan baik untuk bersama-sama mendiskusikan cara penegakan hukum dan HAM serta menyejahterakan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia merdeka dalam perjuangan salah yang Allah Akbar. Bapak dibakar ini, rambut Bapak dibakar, ini dibakar. Apanya dibakar? Paluan dibakar, Pak. Bagaimana caranya? Bakar pakai korek, dikasih balsem. Mata juga dibasem, semuanya Pak, mata-mata dibasem. Tangisan seorang ibu merindukan anaknya, terpenjara jeruji besi, hanya kepentingan penguasa. Mencari keadilan, berharap semuanya berakhir. Penderitaan rakyat kecil, ku berdoa ibu. Upah di persidangan PK, saya nggak tahu mau apa lagi. Ya, kalau mau begitu mungkin kami harus pinjam CCTV dari yang Maha Kuasa nanti, gitu kan? Kalau memang mau yang sempurna, zaman nanti kami coba bersurat gitu ya kepada yang Maha Kuasa, pinjam CCTV-nya, rekamannya sebelum waktu dipakai nanti mengadili di mana, di akhirat nanti, gitu kan? Kami pinjam dulu deh rekamannya, gitu kan? Saya rasa marilah kita pakai hati nurani kita. Terima kasih banyak juga buat Ferry dan yang lainnya yang selama ini konsisten selalu membantu saya untuk mencari jalan. Doa terbaik untukmu, ku bersujud